Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi dalam Kongko Pesantren Kebangsaan bersama saya Yoga Putra Prameswari, salah satu santri sekaligus staf pengajar di DPP FISIP Undip. Pada malam hari ini kita akan membahas terkait dengan kebijakan publik. Nah, membincangkan kebijakan publik, saya punya salah satu narasumber, kolega saya, salah satu staf pengajar terbaik di Prodi Ilmu Politik FISIP UNES. Nah, beliau habis meluncurkan sebuah buku Politik dan Inovasi Kebijakan, Kelindahan Sains, Teknologi, dan Kemasyarakatan. Selamat malam pada Dr. Cahyo Septiono. Selamat malam. Mas Yoga. Ya, terima kasih Mas Cahyo sudah berkenan diundang di KPK, Kongko Pesantren Kebangsaan. Nah, kehormatan buat saya. Ya, ini sudah lama ini sebetulnya kami ingin mengundang, kalau saya manggilnya Syekh ya, Syekh Cahyo. Sudah lama karena beliau jadwalnya itu sangat padat ya, harus luar kota sana sini, harus mengatur jadwal ulang lagi, sehingga baru pada malam hari ini beliau bisa bertamu di Kongko Pesantren Kebangsaan. Nah, gimana kabar? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah, Mas Yoga dan juga penonton semua juga baik. Oke. Nah, Syekh Cahyo ini S1 dilalui di salah satu kampus terbaik ya di Indonesia, yaitu Universitas Indonesia. Kemudian dilanjutkan ke S2 di DPP ya, Departemen Politik Pemerintahan Visipol UGM. Nah, kalau S3-nya di mana sih? Doktor Pembinaan dan Inovasi Kebijakan. Di UGM juga. Ya. Alhamdulillah. Berarti ini linear ya dengan buku yang ini karya keberapa sih? Sebenarnya kalau buku pribadi dalam artian single author ini yang pertama. Yang pertama. Ini berarti prosesnya panjang sekali ini. Iya, lumayan panjang. Termasuk editingnya juga lumayan panjang ternyata ya. Jadi kalau kata teman-teman tuh, wah cepat bikin tulisan, bikin buku 1-2 bulan selesai. Enggak, ini 4-6 bulan editingnya aja. Gitu. Jadi memang itu butuh pengorbanan lah ya. Dan memang Syekh Cahyo ini punya ketertarikan di soal kebijakan publik ya. Betul. Nah, berhubung ini sedang ada beberapa isu kontemporer hari ini, dalam beberapa bulan terakhir ini ada beberapa isu, bisa ditampilkan ya Mas. Salah satu yang pertama, kita bisa lihat. Nah, terkait dengan kebijakan efisiensi anggaran yang konon katanya Syekh Cahyo ini ya, konon efisiensi yang tidak efisien, konon katanya seperti itu. Karena apa? Karena di satu sisi di level pemerintah daerah, di beberapa institusi pemerintah diminta untuk efisien, tetapi di level pusat, ini para pejabatnya tidak efisien. Artinya ada pos-pos yang kemudian justru di kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini justru wakil menterinya justru lebih banyak. Juga kementeriannya juga bertambah. Nah, tetapi di pemerintah daerah dan beberapa anggaran di kementerian dan setingkat lembaga itu justru disuruh efisien. Nah, bagaimana opini dari Syekh Cahyo ini? Ya, pertama terima kasih saya diundang ke podcast yang luar biasa ini ya. Saya kemarin lihat beberapa narasumbernya ya agak keder juga saya sebenarnya. Begawan-begawan semua ya. Terima kasih. Nah, terkait dengan kebijakan publik khususnya politik kebijakan, apalagi tadi sempat disampaikan di pemerintahan Pak Presiden Prabowo itu memang salah satu yang menjadi shocknya buat kita itu adalah efisiensi. Itu kan berdampak pada semua aspek lah ya, semua lembaga juga. Sebenarnya kalau kita menelisik lebih lanjut, kebutuhan untuk efisiensi itu memang harus. Itu yang pertama jadi pondasinya kita ya. Jadi untuk pondasinya kita adalah efisiensi itu suatu keharusan. Karena memang kita butuh anggaran untuk salah satunya membayar utang. Sehingga kemudian harus ada pos-pos tertentu yang dikurangi untuk menambal itu. Makanya kemudian ada ide beberapa kementerian, kemudian bahkan kegiatan-kegiatan termasuk di kampus juga banyak sekali di efisiensi gitu ya. Karena di Kementerian Perguruan Tinggi dan seterusnya itu juga kena juga. Betul. Itu standing point pertama, memang harus ada. Hanya saja kemudian yang menjadi pertanyaan tadi seperti disampaikan Mas Yoga, apakah efisiensi yang dilakukan itu
efektif, mencerminkan usaha untuk tadi membuat skala prioritas. Itu kan sebenarnya yang bermasalah kan di situ. Makanya kemudian ada beberapa yang sempat menganalisis itu bahwa yang dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo itu tidak cukup merepresentasi itu. Walaupun beliau dengan gagasan efisiensi sebenarnya itu baik-baik aja. Karena memang ada prioritas yang harus segera diselesaikan. Tapi beliau sepertinya tidak begitu memberikan penekanan bahwa efisiensi itu harus pada pos-pos yang urgen. Misalnya kayak pendidikan. Kemarin sempat pendidikan itu mau dikurangi juga. Saya ingat sekali ada salah satu kolega saya yang sekarang jadi anggota DPR, bahkan sampai di rapat dengan Bu Sri Mulyani, dia itu terang-terangan jangan sampai di bagian pendidikan dikurangi karena ini amanat undang-undang. Ya, undang-undang Sisdiknas ya. Betul. Akhirnya Bu Sri Mulyani memastikan, itu nggak akan kita utak-utik lagi. Terus kemudian bagian kesehatan gitu ya, ada beberapa pos-pos yang tadinya harus memang bisa dilakukan pembiayaan dan seterusnya itu dikurangi juga. Atau misalnya yang terbaru yang kemarin yang sempat ramai juga adalah terkait haji. Itu kan pendamping haji yang kesehatan itu juga dipangkas juga dan seterusnya. Banyak sekali pos-pos yang menurut sebagian orang itu urgen. Kenapa kok malah justru dipangkas? Dan beberapa tadi yang seperti disampaikan Mas Yoga, wakil menteri, kemudian kementerian itu juga malah justru bengkak. Di saat idenya adalah efisiensi. Betul. Ya sebenarnya tapi kalau kita lihat lebih jauh, efisiensi itu tidak ada masalah ketika tadi skala prioritasnya tepat. Gitu ya, skala prioritasnya tepat sehingga kemudian itu bisa dilakukan untuk prioritas-prioritas yang urgen gitu ya. Makanya kemudian saya pikir yang menjadi tantangan untuk Pak Prabowo sekarang adalah di saat efisiensi itu memang sesuatu yang menjadi kebutuhan, tetapi bisa nggak sih beliau ini dengan timnya itu merancang sesuatu yang juga efektif dan efisien, gitu ya. Jadi jangan sampai dengan semangat efisiensi, karena di masa krisis kita tuh pernah juga mengalami ini gitu loh, dan kita lolos ya. Jadi walaupun kita terseok-seok waktu itu ke masa COVID, itu kan sebenarnya kita juga mengalami keguncangan ekonomi juga ya. Tetapi kita berhasil melalui itu. Nah makanya sebenarnya kita bisa merefleksi itu bahwa dalam kondisi tertentu kita tuh bisa kok diefisiensi. Tetapi jangan kemudian setelah diefisiensi tidak pada pos-pos yang strategis. Gitu. Persoalan sebenarnya ke situ. Karena apa? Kalau kita merujuk tadi yang pertama pondasinya adalah kita butuh efisiensi, yang kemudian yang kedua adalah di masa krisis kita pernah berhasil. Berarti sebenarnya kita bisa loh mengalokasikan dana-dana tertentu yang memang tidak prioritas, gitu ya. Termasuk misalnya kemarin sempat ada di LinkedIn ya analisis dari orang luar yang mengatakan bahwa rapat di Indonesia itu cuma ngomong-ngomong aja tapi nggak ada hasilnya. Berarti kan memang itu bisa dikurangi. Ya, contohnya aja ya, tapi itu contohnya. Sehingga kemudian bisa Pak Presiden Prabowo membuat skala-skala prioritas sehingga kemudian yang diefisiensi itu benar-benar sesuatu yang memang nggak penting. Dan itu pernah terjadi di masa krisis kita, COVID itu. Sehingga kemudian itu bisa dioptimalkan. Jadi jangan sampai kemudian yang muncul ke luar itu adalah efisiensi itu hanya untuk dalam tanda kutip bagi-bagi posisi gitu kan. Yang muncul di kita sekarang kan seperti itu karena efisiensi dilakukan tapi kok menterinya tambah wakil menterinya agak tambah banyak. Akhirnya kesannya seperti itu. Dan secara kinerja juga tidak terlalu mendorong juga gitu ya. Gitu. Makanya saya pikir ketika kemarin sempat ada isu reshuffle dan seterusnya, Pak Prabowo mungkin bisa, karena menurut saya banyak sekali termasuk teman-teman kita ya yang anak-anak muda yang cukup progresif gitu di lingkaran Pak Prabowo itu sangat banyak sekali. Mereka saya yakin bisa memberikan masukan yang A1 lah ya, A1 dan juga benar-benar kebutuhan di lapangan. Jaringan mereka juga luar biasa, tidak sekedar karena kedekatan politik, tapi juga bagaimana mereka bisa mengerti kebutuhan yang real di lapangan. Sehingga kemudian nanti efisiensi itu bisa tertata dan memang sesuai dengan skala prioritas. Kalau misalkan ini sebetulnya efisiensi hari ini itu memang apakah Presiden Prabowo Subianto itu tidak punya choices, dalam artian begini, ini kan efisiensi ini kan baru ketika dia di tahun pertama langsung melakukan ini di saat dia baru terpilih dengan punya banyak sekali program yang ditawarkan ketika kampanye kemarin. Ini sebetulnya memang pilihan yang sebetulnya dia tidak mau tetapi memang harus dilakukan. Apakah seperti itu atau ada kondisi lain yang kemudian memaksa Pak Prabowo dalam tanda kutip harus mengambil opsi ini? Ya, kalau kita baca-baca berita, kemudian kita coba melihat dinamika politik ekonomi belakangan ya, sebelum Pak Presiden Prabowo itu terpilih dan dilantik, memang sebenarnya beliau dihadapkan pada kondisi yang
tidak ada pilihan. Tadi termasuk yang bayar utang itu ya. Itu adalah tidak bisa tidak gitu loh, harus dibayar. Karena kalau sampai tidak dibayar kan otomatis grade kita juga menurun dan kemudian mungkin juga investor juga mikir-mikir juga, wah jangan-jangan nanti ada masalah dan seterusnya. Maka pilihan untuk melakukan efisiensi untuk menyiapkan agenda-agenda keuangan itu sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi. Yang bisa ditawar adalah tadi skala prioritas yang diefisiensi apa, gitu. Nah sehingga kemudian ketika skala prioritasnya ada dan beliau juga menunjukkan itu, masalah kan tadi seperti yang disampaikan Mas Yoga, kok nggak kelihatan seperti itu gitu loh. Nah makanya kemudian kan kemarin beberapa analis mengatakan di 100 hari kepemimpinan beliau itu akan ada gebrakan yang memang menyelesaikan itu, karena terlihatnya kok nggak efisien kerjanya kan, sehingga kemudian harusnya bisa dipangkas, bisa ada skala prioritas, termasuk mungkin Mas Yoga akan mencoba kita diskusikan tentang makan bergizi gratis misalnya, itu kan juga salah satu citranya beliau ya, yang harus segera dimunculkan. Janji kampanye yang harus dieksekusi. Ya, walaupun di antara banyak sekali janji kampanye, saya pikir itu juga bukan pilihan yang mudah kepada Pak Prabowo untuk kemudian makan bergizi gratis harus berjalan. Ya, sekarang kemudian ada prioritas itu dan saya pikir itu juga bagian yang menurut saya bisa beliau prioritaskan. Masalahnya kan juga kemudian di lapangan banyak masalah juga ya. Nah itu yang menurut saya tadi ketika ada 100 dari kepemimpinan itu bisa ada evaluasi yang luar biasa, karena saya melihat Pak Prabowo ini juga menerima beban di masa lalu gitu loh. Jadi bukan karena beliau sendiri, tapi ada sesuatu yang terjadi sebelumnya yang kemudian beliau harus bertanggung jawab dengan kutip ya. Dan itu nggak bisa tidak, karena itu persoalan kebangsaan. Di sisi lain juga tadi ada prioritas janji kampanye yang harus beliau penuhi, sehingga kemudian jangan sampai apa yang menjadi prioritas beliau, dan memang itu kan jangka panjang. Jadi ketika nanti bisa ada prioritas-prioritas tertentu, efisiensi dan seterusnya, itu bisa tepat sasaran begitu. Berarti poinnya adalah efisiensi itu tidak masalah ya. Tetapi yang jauh lebih penting yang diefisienkan itu adalah pos-pos yang tidak terlalu berdampak pada pemenuhan hak warga negara. Itu ya poinnya saya. Oke, nah saya mau tanya lagi ini kaitannya dengan efisiensi terutama di level pemerintah daerah. Saya banyak belajar dulu ketika di NGO, belajar soal politik anggaran. Itu kan salah satu daya ungkit, Mas Fikri bisa ditampilkan salah satu foto atau visual begitu. Dulu saya belajar soal politik anggaran saya bahwa ketika perekonomian di level daerah itu banyak didorong, banyak digerakkan oleh dana-dana APBD. Nah, dengan adanya efisiensi ini pasti berkontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi yang bisa jadi juga menurun. Nah, itu korelasinya sejauh apa sih, gitu? Ya. Kalau kita bicara tentang pertumbuhan ekonomi, memang kalau kita lihat grafiknya, kita mengalami kemarin sempat dikhawatirkan ya, agak menurun. Dan itu mungkin secara ekonomi, secara detail saya tidak begitu mengamati. Tapi kalau kita melihat fenomena belakangan, itu memang terjadi banget. Misalnya kayak daya beli masyarakat turun. Betul. Kemudian kemarin pas Lebaran, bahkan dari Kementerian Perhubungan sampai berani mengatakan 24%. Ya, penurunan angka pemudik itu kan berarti besar banget. Ada sesuatu ada sesuatu di situ. Orang memilih untuk tidak mudik di waktu Lebaran yang itu untuk yang itu sangat sakral bagi masyarakat Muslim ya, itu sangat sakral sekali. Terus kemudian belakangan nilai tukar rupiah juga turun juga terhadap dolar. Itu kan walaupun saya tidak mengamati secara ekonomi secara detail, tapi itu adalah sesuatu yang bisa kita rasakan secara langsung. Sehingga kemudian kita bisa mengatakan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pak Prabowo dan juga mungkin menteri-menterinya itu berdampak terhadap pembangunan di Indonesia, pembangunan ekonomi khususnya ya. Kemudian ketika tadi disampaikan bahwa ada nggak sih hubungannya dengan pembangunan di level daerah? Sebenarnya ini kalau kita tarik ke belakang, ini kalau menurut saya ada semacam ketidaksinambungan pembangunan yang berjalan sebelumnya di periode Pak Jokowi terhadap apa yang terjadi saat ini. Jadi sebenarnya gagasan pembangunan di Pak Jokowi itu sempat mengatakan pembangunan dari pinggir gitu ya, dari perbatasan. Ya, betul. Itu sebenarnya positif. Tetapi ternyata impact-nya tuh belum langsung bisa terasa. Karena memang pembangunan itu kan jangka panjang. Betul. Sedang kita langsung dihadapkan pada sesuatu yang kebutuhan anggaran dalam jangka pendek gitu. Sehingga kemudian apa yang sudah dibangun itu belum langsung memberikan dampak positif. Bahkan beberapa yang lain, infrastruktur yang sudah dibangun itu sebagian mandek. Betul. Ya kan udah ada statement ya, pokoknya yang belum
belum selesai ya sementara stop dulu. Nah itu yang kemudian membuat pembangunan di level daerah itu juga terganggu. Karena kan infrastruktur dan seterusnya itu yang mengkoneksikan satu daerah dengan daerah yang lain, itu yang sebenarnya nanti akan menggeliatkan ekonomi di level daerah gitu loh. Nah sedangkan di sisi lain belum jadi. Ya, sehingga kemudian itu terdampak juga. Jadi memang itu sangat berpengaruh di level daerah, bahwa kemudian inovasi-inovasi yang ada itu tidak bisa dioptimalkan, ya, sehingga kemudian dampaknya terhadap ekonomi juga tidak cukup baik, gitu ya. Gitu, karena tadi dampak efisiensi, termasuk tadi pengeluaran posos anggaran dan seterusnya, gitu ya, itu juga pengaruh juga. Tapi kalau menurut saya lebih kepada tadi gagasan positif di zaman Pak Jokowi ketika melakukan pembangunan di level daerah, itu kan harapannya kan positif terus ya. Tapi ternyata kenyataannya nggak seperti itu, gitu. Kita dihadapkan pada membayar hutang dan seterusnya, terus kondisi ekonomi seperti, sehingga kemudian yang sudah dibangun untuk menggeliatkan ekonomi di level lokal itu justru malah belum muncul, belum terlihat, gitu. Ya. Karena itu sebenarnya kalau dalam konteks ekonomi kan itu tidak untuk jangka pendek ya, itu biasanya untuk jangka panjang, sehingga kemudian ketika berhenti di tengah jalan ya terdampak juga, gitu. Oke. Nah, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan atau adjustment apa sih yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah dengan situasi seperti ini? Daya beli masyarakat yang turun, belum lagi ada perang tarif Cina dengan Amerika yang itu juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Ada efisiensi yang jelas-jelas itu juga berdampak, karena bagaimanapun pembangunan di level daerah itu sangat bergantung dengan adanya APBD. Nah, apa sih adjustment apa yang kira-kira bisa dilakukan oleh pemerintah daerah menghadapi situasi yang serba beli ini, sih? Ya, kalau kita belajar agak ke belakang ketika kita kena dampak krisis moneter ya tahun 98 dan seterusnya itu, sebenarnya ada satu poin yang cukup krusial ketika sektor ekonomi lokal itu yang justru bisa bertahan. Ya. Dan saya pikir ini juga, karena kan level nasional kemudian berdampak ke lokal. Ya. Ini mirip dengan seperti saat ini sekarang, efisiensi di level nasional kemudian berdampak di level lokal. Makanya saya berpikir bahwa sebenarnya yang bisa dilakukan ketika terjadi efisiensi atau gejolak ekonomi di level nasional, di level lokal itu yang justru perlu digeliatkan. Ya. Jadi inovasi-inovasi di level daerah itu tidak lagi bergantung pada keputusan-keputusan di level pusat. Nah, cuman masalahnya itu tidak sederhana itu, gitu ya. Jadi tidak semua daerah itu punya level inovasi yang sama. Jadi tidak semua daerah itu bisa memetakan potensi daerah masing-masing dan memaksimalkan itu, gitu. Termasuk juga keberanian untuk mengambil langkah politik. Ya, kan? Karena memang nanti kalau kita diskusikan tentang inovasi itu salah satu poin pentingnya adalah bagaimana pemimpin itu punya visi ya. Nah, kalau selama ini hanya mengharapkan dari pusat, ya bubar gitu, susah ya level daerah. Makanya kebutuhan untuk melakukan inovasi, memaksimalkan potensi di level lokal itu sebagai sebuah keniscayaan gitu ya. Apalagi sekarang ada otonomi daerah, bagaimana daerah itu bisa diminta untuk selalu berinovasi, mencoba mencari potensi-potensi lokalnya, itu yang kemudian menurut saya membuat mereka nantinya tidak akan terlalu bergantung sama hiruk pikuk di level nasional, karena mereka bisa menghidupi diri mereka sendiri gitu loh. Nah itu yang menurut saya bisa dilakukan, dan saya pikir daerah dengan adanya misalnya kayak Brida atau Bapeda dan seterusnya itu di level lokal itu kolaborasi juga bisa dimaksimalkan. Ya kan kita semua banyak ya kolaborasi perguruan tinggi, lembaga-lembaga swasta dan seterusnya, lembaga riset itu menurut saya bisa dioptimalkan untuk kemudian juga yang tidak kalah penting adalah di Indonesia sekarang ini di masa otonomi daerah itu boleh kota, kabupaten, provinsi itu melakukan kerjasama dengan luar negeri, kayak semacam sister city lah gitu ya. Sehingga kemudian mereka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang prioritas mereka sesuai kapasitas mereka itu bisa nggak harus bergantung sama pusat, tapi dia bisa shortcut ke daerah lain di negara lain yang kayaknya bisa nih kita jadikan kolaborator dan seterusnya. Itu yang menurut saya perlu untuk didorong ya ke pemerintah-pemerintah lokal, termasuk menggeliatkan ekonomi di level lokal menurut potensi mereka masing-masing. Oke. Saya kira-kira modalitas apa yang diperlukan oleh pemimpin daerah? Karena begini, kalau kita ngomongin soal sister city ya, itu kan pasti harus punya modalitas yang cukup, ya kan? Kita harus bekerja sama dengan pemerintah luar negeri dan seterusnya.
Dan itu memetakan potensi juga bukan hal yang mudah. Nah, prasyarat apa saja sih ya kira-kira kemudian menjadi penting untuk seorang pemimpin daerah melakukan sebuah inovasi? Ini kan apalagi bukunya Syekh Cahyo ini kan bicara soal politik dan inovasi kebijakan. Nah, prasyarat apa sih yang penting begitu bagi pemimpin daerah? Ya, jadi kalau di buku ini secara umum ya kita bisa melakukan refleksi itu secara vertikal dan horizontal. Dalam artian vertikal itu adalah ketika pemimpin daerah itu tidak bisa lepas dari pemimpin nasional. Jadi ada satu sistem yang besar yang kemudian membuat mereka itu bisa memiliki kerja yang positif. Jadi di satu sisi nggak bergantung, tapi di sisi lain juga mereka punya kebebasan berekspresi gitu kan. Kemudian seperti itu. Ya, sehingga kemudian di level lokal itu pemimpin yang punya visi itu dia bisa bergerak secara lebih lincah dengan tadi kestabilan politik di level nasional. Karena bagaimana kalau level nasional nggak stabil, investor selalu khawatir bahwa wah ini aman nggak ya untuk investasi, nah itu ya susah juga. Itu secara vertikal ya. Jadi memang ada interaksi antara lokal dengan nasional. Di level horizontal sendiri itu ada aktor dan institusinya. Jadi tadi selain SDM-nya dari pimpinnya, kalau misalnya pimpinnya oke, kemudian SDM-nya juga bagus, kemudian infrastrukturnya seperti apa, secara kelembagaan seperti apa. Jadi jangan sampai orang-orang udah bagus, tapi secara sistem nggak mendukung, ya susah juga. Nah itu yang menurut saya ketika kita berbicara tentang membangun masyarakat atau pemerintah lokal di level nasional yang sangat beragam ini, maka dua arah ini harus berjalan secara positif. Ya, dari aktornya sendiri, kemudian dari interaksi antara pemerintah pusat dan daerah itu juga harus positif. Ya, tadi seperti disampaikan Mas Yoga, lah itu kan nggak mudah, ya betul memang nggak mudah. Makanya kemudian ini memang sebuah kerja yang tidak kayak Bandung Bondowoso, jadi nggak bisa langsung jadi. Tapi ini memang sesuatu yang bertahap gitu ya. Makanya tadi saya bilang sebenarnya ini dampak pertumbuhan yang agak terhambat dan itu sesuatu yang sebenarnya dipikirkan secara jangka panjang, tetapi kita kena masalah di tengah jalan. Tapi saya cukup optimis karena kita memang pernah di masa krisis COVID gitu ya, kita sudah berhasil. Tinggal kita tuh punya tadi betul political will ya, political will sehingga kemudian kita bisa punya prioritas, dan prioritas itu adalah untuk mensejahterakan masyarakat secara umum. Jadi jangan sampai kemudian yang di kepalanya Pak Prabowo itu mensejahterakan masyarakat, tetapi dieksekusi di bawahnya justru malah membengkakkan itu ya aktor-aktor itu ya, menampung semua aktor dan seterusnya. Itu jangan sampai seperti itu. Ya, sebenarnya tantangan besarnya apa sih ketika seorang pemimpin daerah ya? Kalau kita ngomongin inovasi kebijakan, kebanyakan kan pemimpin daerah ya. Yang selama ini kita dulu di awal otonomi daerah itu kan majalah Tempo mengangkat banyak bupati, wali kota, gubernur yang sangat visioner. Ya, salah satunya adalah mantan presiden kita Pak Joko Widodo misalkan. Nah, itu sempat ditampilkan. Tetapi saya melihat dalam beberapa tahun terakhir sudah tidak banyak pemimpin yang di-blow up oleh media seperti itu. Meskipun inovasi masih tetap ada. Nah, sebetulnya tantangan besarnya menghasilkan sebuah inovasi apa sih? Apakah ada semacam dalam tanda kutip ketakutan begitu terkait dengan breakthrough yang dilakukan sehingga rawan masuk bui entah lewat kejaksaan ataupun KPK ya misalkan itu. Belum lagi juga kalau kita ngomongin inovasi kebijakan, seringkali kalau kita ngomongin inovasi ya di bidang pelayanan publik dan seterusnya, oke, sudah maksimal. Misalkan kayak kemarin misalkan di kawasan industri sudah dibuka infrastruktur bagus. Ada masuk ormas. Ya kan, masuk ormas minta jatah. Itu baru ormas. Belum ormas yang bajunya coklat dan hijau dan seterusnya, itu kan juga merusak iklim. Kita sudah begitu luar biasanya membuat ekosistem inovasi sehingga orang mau invest, kan orang melihat itu juga. Aparat yang kemudian juga tidak, ketika diberikan laporan ini nggak bergerak. Nah, tantangan besarnya apa saja sih selain soal itu tadi saya? Ya, sebelum saya menjelaskan atau menjawab pertanyaan itu, ada satu fenomena menarik yang kemarin sempat saya coba cari-cari ya, karena saya sempat mau mengajukan hibah ini untuk kolaborasi nasional, tapi belum keturutan. Jadi ada fenomena menarik. Waktu itu saya mencoba mencari di Indonesia itu ada yang namanya ranking inovasi daerah, pemeringkatan inovasi daerah. Ya. Tiap tahun itu ada, jadi kayak ranking satu siapa dan seterusnya. Di sisi lain ada juga namanya angka kemiskinan.
tingkat kemiskinan ya setiap tahun itu keluar juga. Bahkan kemiskinan ekstrim. Betul. Ya. Nah, di dua data ini saya coba lacak sampai ke 2014. Ya. Ya. Ada satu daerah, saya tidak perlu sebut namanya, bisa dicek. Jadi di 10 tahun ini ada 10 daerah paling inovatif di Indonesia. Oke. Dalam kurun 10 tahun. Di sisi lain ada 10 daerah termiskin di Indonesia. Oke. Percaya tidak percaya, salah satu daerah yang pernah menjadi salah satu yang paling inovatif di antara 10 terinovasi itu termasuk di 10 yang termiskin. Oh, kok paradoks sekali kayaknya. Paradoks sekali. Makanya di situ kemudian menjadi pertanyaan, kok bisa ya? Kenapa di sebuah daerah yang sangat inovatif, paling inovatif bahkan di Indonesia 10 besar itu, di sisi yang bersamaan di kurun waktu tertentu di range 10 tahun itu dia juga termasuk yang termiskin gitu. Sehingga kemudian ada pertanyaan, apa yang menyebabkan ini? Kalau menurut saya yang menjadi pertanyaan adalah yang dilakukan oleh pemerintah lokal itu tidak benar-benar memetakan masalah kemudian munculkan inovasi. Nah, jadi lebih sekedar yang penting bikin inovasi aja. Persoalan bahwa itu kemudian bisa memecahkan masalah publik itu nomor sekian. Ya, itu lain soal ya. Betul. Akhirnya itu menjadi tadi seperti yang Mas juga sampaikan, termasuk ada kultur dan seterusnya. Makanya tadi saya sempat sampaikan hubungan vertikal itu salah satunya juga termasuk kultur. Jadi ketika iklim politik itu stabil dan seterusnya itu termasuk kultur tadi. Bagaimana pemerintah secara nasional itu kan kayak ormas kan nggak mungkin diselesaikan oleh pemerintah lokal ya. Iya. Karena kan ormas kan sampai tingkat pusat. Betul, sampai tingkat pusat. Sehingga kemudian pemerintah, lewat presiden dan seterusnya itu bisa memastikan bahwa iklim investasi dan seterusnya itu bisa positif. Nah, jadi nggak bisa cuma diselesaikan di level lokal karena jaringan mereka pun juga nasional gitu. Nah itu sehingga kemudian ketika berpikir soal inovasi dan seterusnya itu tidak hanya sekedar bagaimana pemerintah lokal itu bisa munculkan inovasi, tapi bagaimana kemudian aktor-aktor itu pemerintah lokal itu punya kapasitas juga. Baik itu eksekutifnya, kemudian juga para pelaku di pemerintahannya. Jadi kan ada dari aktornya, dari kelembagaannya ya, dari aktornya juga dari kapasitas dari para aktornya itu bagus. Di sisi lain juga secara kelembagaan mereka juga support. Karena terima atau tidak ada juga fakta yang cukup menarik bahwa di Indonesia itu ada yang namanya aturan satu data. Ya satu data. Tapi kalau itu kan udah agak lama ya, beberapa tahun yang lalu. Tapi setelah dibuka-buka lagi, kalau dalam level provinsi itu belum 100%. Betul. Membuka data itu udah mayoritas sih tapi belum 100%. Betul. Yang lebih ekstrim di level kota kabupaten itu bahkan baru separuh. Jadi dari 500-an kota kabupaten di seluruh Indonesia itu baru 200-an sekian, belum sampai 300 yang sudah berkomitmen terhadap satu data. Sehingga kemudian komitmen-komitmen positif seperti ini yang menyebabkan inovasi-inovasi itu menurut saya tidak pernah evidence based. Karena datanya nggak clear gitu. Ya, betul. Sehingga kemudian ketika konvensional ke lapangan ya bukan mau suudon ya kita jadi seperti abu-abu ya tidak pernah terverifikasi kan datanya kan. Sehingga kemudian itu yang menurut saya kenapa tadi terjadi daerah yang 10 besar terbaik inovasinya itu justru juga masuk sebagai 10 daerah termiskin. Karena apa yang dilakukan tuh belum tentu sesuai dengan apa yang dibutuhkan gitu loh. Gitu, karena mereka harus turun ke bawah, bisa jadi terjadi negosiasi juga. Tapi kalau udah open data kan nggak ada negosiasi, angkanya segini, itu yang kita pakai bersama. Tapi kalau kita turun ke bawah dulu, ngobrol-ngobrol ya harusnya negosiasi, butuhnya apa. Nah gitu, jadi tidak research base, database dan seterusnya kebijakannya. Dan itu menurut saya salah tantangan yang paling besar ketika inovasi itu harus dimunculkan dalam konteks menyelesaikan persoalan publik. Jadi datanya dulu apa, clear apa enggak. Kalau datanya nggak clear ya kita mau eksekusi macam apapun ya agak susah. Kita masih abu-abu terus gitu loh. Betul. Gitu. Ya, teman-teman KPK, Kongko Pesantren Kebangsaan. Nah, statement atau pernyataan Syekh Cahya ini saya sepakati betul. Memang agak ruwet ya di soal satu data. Ada satu data, satu peta. Yeah. Saya masih ingat ketika dulu mengadvokasi isu-isu Minerba itu bikin satu peta nasional begitu. Tetapi yang berkomitmen juga nggak banyak. Itu yang agak repot. Nah, saya kan cukup lama di ngotak-atik di situ ya, Syekh Cahyo. Bisa jadi ini prognosis saya. Bisa jadi pemerintah daerah itu tidak evidence based. Karena apa? Karena di level kementerian itu tidak ada yang mau satu data. Seringkali sebagai contoh misalkan Kementerian Sosial ini dari pengalaman saya dia melakukan pendataan sendiri.
Padahal ada BPS misalkan. Belum lagi nanti kementerian apa, dia nggak percaya datanya BPS. Ini di level pusat ibaratnya kakak-kakak yang di atas itu ngasih contoh. Akhirnya kemudian ketika data di level bawah juga, aku juga punya data sendiri. Kadang malah ngapain tau bikin data sendiri, kita ikut aja misalkan. Nah itu seringkali kan jadi problematis, ya kan? Padahal itu saya sepakat bahwa harus evidence based. Nah data yang harus dikumpulkan boleh saja misalkan kemudian di overlay aja misalkan. Kalau data kementerian tidak terlalu oke, silakan di overlay aja, ditambah atau apa. Karena seringkali misalkan kemiskinan, saya lama juga di isu itu. Misalkan saya kemiskinan, indikator beda antara kementerian dengan daerah. Ini ruwet lagi. Nanti ketika dikasih bantuan, wah ruwet lagi. Belum lagi nanti ada negosiasi di level bawah. Ini saya sepakat bahwa memang inovasi kebijakan publik itu harus evidence based, harus ada data dan menjawab persoalan. Betul ya saya. Cuman memang agak susah memegang komitmennya itu. Dan satu lagi juga ngomongin soal teman-teman soal inovasi kebijakan di level daerah, ya kan? Yang satu menjadi penting itu kan soal ini ya visi dan kapasitas. Saya tadi agak underline di kapasitas kepemimpinan. Saya melihat di banyak tempat tidak banyak pemimpin daerah yang punya kapasitas ya saya. Kenapa? Saya masih ingat betul ngobrol dengan seorang anggota dewan, Mas bisa diajarin nggak nganalisis anggaran? Saya agak kaget karena dewan itu harusnya sudah bisa nganalisis mana alokasi dan seterusnya, ya kan? Saya berasumsi juga bahwa banyak pemimpin daerah juga sama, dia nggak tahu harus gimana, sehingga yang terjadi apa? Dia mungkin punya inovasi, ingin, tapi tidak ditunjang keberanian, tidak ditunjang dengan framework yang bagus, sehingga apa? Ketika SDM di level bawah teknokratnya nggak mau inovatif, ya nggak bisa. Nah, membenahi ini kira-kira gimana sih? Bahwa pemimpin harus inovatif, harus punya kapasitas, tapi juga SDM teknokratnya juga harus dibenahi juga. Apalagi mengubah mindset birokrat itu nggak mudah, ya kan? Yang ya kita sudah agak mending sekarang ya, sudah agak mulai ke perubahan yang bagus. Tapi tidak semua pemerintah daerah seperti itu. Nah, membenahi mindsetnya itu kan nggak gampang. Apalagi seringkali kita bisa lihat ya, bahwa ketika ada kebijakan publik yang bagus di level pusat, seringkali ketika turun ke daerah implementasinya kocar-kacir. Nah ini membenahi teknokrat untuk mendorong yang namanya inovasi kebijakan publik itu seperti apa kira-kira tawarannya? Betul, bahwa kemudian inovasi di level lokal, inovasi di level daerah, terus kemudian SDM di level lokal gitu ya. Tadi saya sepakat bahwa inovasi itu ketika di level nasional bagus, belum tentu ke bawah bagus. Salah satu persoalannya memang itu. Salah persoalannya adalah ketika SDM-nya itu tidak merata. Itu yang kita hadapi. Jadi kadang kenapa kok ide di level nasional itu tidak otomatis bisa dilaksanakan di level lokal. Salah satunya adalah SDM-nya memang tidak merata. Yang kedua dari sisi anggaran. Jadi anggaran per daerah itu kan nggak sama. Ya. Dulu saya sempat berpikir bahwa, kok daerah itu bisa berhasil yang ngurusi COVID, karena kebetulan disertasi tentang COVID. Saya bangga gitu ada. Ternyata setelah ditelisik lebih lanjut, duitnya 10 gede ya, ya. Ya wajar aja sih kalau dia lebih gede. Jadi kita kemudian ada kebijakan-kebijakan yang butuh evidence based, dia berani. Ya ruang fiskalnya lebih. Betul, ruang fiskalnya lebih. Tapi kalau misalnya dengan anggaran yang terbatas, otomatis dia harus berkelit kan, macam-macam. Makanya kemudian saya berpikir bahwa memang sebenarnya tidak kemudian SDM-nya itu harus first class gitu ya. Tapi bagaimana kemudian yang bagus-bagus ini juga bisa melakukan fleksibilitas itu. Ya tadi seperti disampaikan, bagaimana kalau kemudian di level daerah itu SDM-nya tidak cukup siap. Ya salah satu di buku ini disebutkan memang salah satu kendala dalam inovasi itu ketika SDM-nya itu sudah punya kulturnya sendiri. Jadi ketika muncul kultur baru nggak siap, megah. Itu juga terjadi kalau dalam pengalaman saya sendiri. Ketika bapak saya itu almarhum itu pernah jadi pegawai provinsi. Di tahun 2000-an itu mulai ada komputerisasi. Bapak saya nyerah. Itu memang lagi booming-boomingnya komputer lah ya, internet komputer ya. Itu di masa itu. Dan di sekarang juga sama, internet lebih kencang lagi sehingga kemudian birokrat-birokrat yang dalam tanda kutip konservatif itu nggak akan bisa membantu. Tapi memang gini, tidak kemudian kita menyalahkan mereka beliau-beliau yang sudah sepuh-sepuh itu enggak. Tapi
tetap beliau-beliau itu punya kalau menurut saya wisdom ya. Bagaimana kemudian mereka melakukan personal skill, personal communication dan seterusnya itu, yang itu seringkali tidak dimiliki oleh pegawai-pegawai yang baru, anak muda. Jadi menurut saya tidak kemudian dianggap bahwa beliau-beliau ini punya andil dalam kegagalan inovasi atau pembangunan daerah, tapi bagaimana kemudian political will dari masing-masing pemimpin daerah itu bisa melakukan konsolidasi itu. Jadi dari yang anak muda yang tercerahkan dengan sains dan teknologi itu, sebagaimana yang disampaikan di buku ini, juga banyak kemudian yang sudah senior-senior dengan berbagai wisdomnya itu, pengalaman yang luar biasa itu bisa dikomunikasikan. Sebenarnya menurut saya lebih ke persoalan bagaimana mengelola potensi itu. Jangan sampai kemudian pemimpin itu justru melakukan dikotomi. Nah itu kan kadang-kadang seperti itu ya. Aku cocok sing kene, aku cocok sing kono. Nah itu menurut saya justru akan membawa pada sesuatu yang kontradiksi sih, justru malah tidak positif. Nah, walaupun itu memang paling mudah, jujur aja, aku milih gue karena aku seneng gue, itu paling mudah jelas. Tapi ketika dia punya visi yang lebih jauh, mensejahterakan publik tadi, ya potensi yang ada itu harus dimaksimalkan dua-duanya gitu. Dan menurut saya salah satu kelebihan SDM di Indonesia, walaupun mungkin kita akan bisa mengatakan loh, sing kok mudah komputer kok iso kerja. Bukan itu, kita harus bisa, karena bagaimanapun mereka nggak mungkin di-cut di tengah jalan kan, tapi potensi mereka saya yakin pasti ada, termasuk salah satunya wisdomnya itu, bagaimana pengalaman beliau-beliau yang sudah sepuh-sepuh, yang mungkin gaptek ya, nggak ngerti komputer, nggak ngerti misalkan aplikasi-aplikasi, tapi beliau-beliau di lapangan tuh punya pengalaman yang jauh luar biasa gitu. Iya. Saya jadi ingat bahwa inovasi kebijakan itu bukan soal inovasi digital saja. Betul. Artinya kan itu yang harus kita underline ya, bahwa ngomongin inovasi kebijakan kita itu jangan sampai terjebak sebagai inovasi digital, karena selama ini banyak pemerintah daerah terjebak di sana. Betul. Ya kan? Artinya sebetulnya ini yang harus ini di underline di buku ini nggak sih? Iya, di buku ini memang salah satu titik tekannya adalah bagaimana terjadi pola pergeseran. Betul. Kebijakan publik yang tadinya itu cenderung ke administratif gitu ya. Jadi pendekatan-pendekatan orang melihat kebijakan publik itu ya aparat pemerintah. Itu domainnya aparat pemerintah. Ya, kemudian di fase selanjutnya orang mulai berpikir bahwa enggak kok, kebijakan publik itu juga domainnya politik. Jadi ada interaksi antar aktor, kekuasaan, kepentingan dan seterusnya. Nah, di salah satu bagian di buku ini adalah memang menitik beratkan pada kemajuan sains dan teknologi, tapi tidak untuk kemudian menyatakan bahwa ini untuk kesejahteraan saja. Tapi ternyata, sebagaimana kemarin kita sempat diskusikan, inovasi kebijakan itu ketika dia tidak dikelola dengan baik, itu justru malah menegasikan kelompok-kelompok rentan. Yang itu juga menjadi satu kenapa ada dan kemasyarakatan di situ. Karena justru dengan adanya pengelolaan inovasi yang tidak baik, justru malah menegasikan kelompok-kelompok tertentu. Semakin tidak inklusif ya? Betul, semakin tidak inklusif. Makanya kemudian tadi saya sepakat bahwa sebenarnya kalau kita bicara tentang inovasi kebijakan, itu tidak hanya sekedar mendorong digitalisasi. Karena kalau mendorong itu secara mutlak, otomatis akan banyak sekali masyarakat yang teralienasi, terpinggirkan. Makanya kemudian pendekatan inovasi itu tadi bisa kultur, bisa kemudian politik, sosial dan seterusnya. Bahwa kemudian digitalisasi menjadi salah satu entry point yang penting. Betul, karena kita hidup di era digital gitu. Makanya tadi saya sampaikan di tahun 2000-an kita ada komputer, sekarang kita ada internet, ada AI dan seterusnya. Itu nggak mungkin kita tutup gitu. Sama kalau misalnya di 2000-an kita bilang nggak usah komputer, ya nggak mungkin. Ya kan? Sekarang memang udah zaman AI, tapi tidak kemudian AI itu menjadi satu pondasi yang mutlak gitu ya, harus seperti ini enggak, karena kalau kita mengelolanya tidak positif tadi malah justru akan menyingkirkan orang-orang kelompok-kelompok tertentu seperti itu. Nah, dari buku ini tentunya Syekh Cahyo ini kan mengidentifikasi beberapa inovasi yang sangat baik di Indonesia. Bisa diceritakan salah satu saja yang dia tidak hanya soal inovasi digitalnya, tetapi dia membangun inovasi kultural, inovasi di level SDM atau apapun itu, termasuk inovasi kepemimpinan. Nah, kira-kira satu contoh saja yang mungkin dielaborasi dari buku ini, mana sebuah daerah yang melakukan inovasi yang sangat bagus hari ini? Ya, sebenarnya kalau yang saya sampaikan sebagai contoh di buku ini itu ada 3. Pertama, aplikasi lapor. Yang kedua, ada yang namanya Picodep. Picodep itu aplikasi pelacakan kasus COVID di Kota Depok. Kalau lapor itu kan level nasional, kemudian turun sampai ke level daerah dan seterusnya. Kemudian Picodep itu khusus di Depok.
Kemudian juga ada e-Peken di Surabaya yang itu waktu itu di masa COVID dan sampai sekarang masih ada aplikasinya. Kalau yang Pikodep itu sekarang aplikasi sudah nggak ada karena COVID sudah nggak ada. Tapi Pikodep itu menurut saya salah satu temuan yang melengkapi inovasi-inovasi di Kota Depok waktu itu. Jadi memang mereka mulai menerapkan walaupun tadi anggarannya nggak banyak, tapi mereka mencoba menerapkan respon pandemi COVID itu secara evidence based. Jadi itu salah satu masukan dari Pak Pandu Riono sebenarnya waktu itu sempat menyampaikan bahwa di level nasional pelacakannya agak keliru gitu. Bahkan Pikodep ini sempat diributkan oleh Jawa Barat dan nasional karena dianggap menyimpang gitu ya. Tapi kalau menurut versinya Pak Pandu Riono dan kemudian di lapangan waktu itu justru benar. Jadi itu sempat agak ramai di level nasional karena justru mereka melacak secara langsung. Real time gitu. Sehingga kemudian datanya itu seringkali berbeda dengan di level nasional maupun level Jawa Barat. Tapi alhamdulillah harus dipakai karena memang seharusnya seperti itu kalau menurut para epidemiolog. Waktu itu Pak Pandu Riono yang paling gencar menyatakan bahwa ini ada yang keliru nih. Kemudian disampaikan di Depok karena memang yang satu yang kayak semacam konsultannya gitu ya, yang diajak rembukan dan sebagainya itu memang dari FKM UI. Sehingga kemudian lebih sering untuk didialogkan gitu ya. Nah, jadi waktu itu yang paling penting makanya dari balik tadi yang pertama tadi, inovasi itu memang salah satunya tidak berkaca dari tempat lain, keberhasilan tempat lain, tapi justru merefleksi dari dalam. Jadi bukan berarti kemudian ketika tempat lain itu juara, itu so tak tiru, nggak kayak gitu logikanya. Itu kan yang sering terjadi kan. Berarti bukan sekedar best practices yang betul. Jadi itu yang menurut saya sering keliru, dinyatakan bahwa ketika ada sebuah daerah itu berhasil, dia inovatif begini, terus kemudian sekoyong-koyong tuh dicoba itu menurut saya ada pemikiran agak kurang pas gitu ya. Walaupun itu menjadi kebanggaan ya, wah aku bisa meniru yang berhasil. Tapi sebenarnya yang lebih pas adalah tadi kebutuhan di level lokal itu apa. Betul. Karena itu salah satu kelebihan ketika kita punya pendekatan untuk daerah tuh punya kekhasan sendiri, sehingga kemudian dia tahu potensinya apa, masalahnya apa. Jangan serta-merta ketika ada daerah lain yang berhasil kemudian meniru ide itu gitu loh. Padahal potensinya nggak sama, masalahnya nggak sama gitu. Nah, menurut saya salah satu yang paling terobosan yang paling menarik dibandingkan di mungkin tempat-tempat yang lain ada yang menarik juga ya. Tapi di penulisan ini saya mengambil salah satu kajian saya di disertasi Pikodep itu karena dia berani melawan arus. Dengan anggaran yang terbatas melawan arus. Jadi, kalau yang lain kan ketika anggaran terbatas dia bernegosiasi, tapi ini melawan arus tapi menggunakan evidence base gitu. Itu menurut saya cukup menjadi tantangan dan waktu itu relatif berhasil. Jadi Depok itu 2 kali PPKM-nya level 1 salah satu yang paling aman gitu dan kutip ya. Walaupun itu belum tentu berhasil ya, tapi itu termasuk yang paling aman level 1 itu dan itu mendapat apresiasi dari Kemendagri juga dan seterusnya. Nah, menurut saya itulah yang salah satu yang kemarin sempat berhasil karena dia mencoba untuk dari bawah. Dan itu kemudian selain digitalisasinya Pikodep itu juga kemudian penguatan di masyarakat juga. Betul. Jadi digitalisasi itu ketika di bawah nggak siap, itu ya nonsen juga ternyata. Nanti jadinya tapi nggak ada yang pakai. Betul. Jadinya nggak ada yang pakai. Nah kebetulan di Pikodep itu sampai ke level RT RW itu dibuat kayak semacam pendampingan. Jadi ketika nanti ada kasus itu langsung otomatis RT-nya, RW-nya itu langsung lapor. Jadi nggak jadi terus nggak ada laporan enggak, tapi benar-benar dari bawah itu juga siap secara sosialnya. Nah gitu. itu mengorkestrasi masyarakat seperti itu di tengah pandemi COVID itu tidak mudah. Betul. Caranya terus bagaimana? Apakah lewat Zoom kah? Atau karena waktu itu kan pasti interaksi antar orang sangat terbatas. Sedangkan kalau kita ngomong soal keterlibatan publik, tentunya harus ada sosialisasi. Nggak mungkin nggak sosialisasi, susah itu dilakukan. Itu cara Pikodep gimana itu? Jadi memang ada pelatihan-pelatihan atau pendampingan terhadap perangkat-perangkat di level lokal RT RW dan seterusnya. Bahkan ada kampung siaga dan seterusnya itu. Betul. Mereka memang terkoordinir dengan baik. Jadi memang tidak hanya sekedar digitalisasinya yang bagus dan tidak hanya berada dari nasional, kan beberapa daerah itu sangat bergantung pada data nasional, itu masalahnya. Betul. Di Pikodep Depok itu enggak, dia memang dari bawah. Jadi data-data dari bawah sehingga kemudian ketika dia tahu kebutuhan dari bawah maka RT RW itu menjadi ujung tombaknya. Gitu ya. Kemudian kesadaran warga juga sama. Ketika waktu itu juga saya lakukan wawancara dengan salah satu tenaga kesehatan di sana, saya melakukan wawancara.
memang di masyarakat itu sudah terkondisikan seperti itu. Jadi memang termasuk tenaga kesehatan ketika dia tinggal di daerah itu, dia termasuk melakukan edukasi. Jadi edukasi tidak hanya dilakukan oleh instansi pemerintah dinas kesehatan, Betul. tetapi termasuk dari petugas-petugas kesehatan yang memang dia menjadi warga di situ, dia melakukan edukasi juga. Itu yang menurut saya sangat positif karena berarti ada kohesi sosialnya itu juga jalan gitu. Betul. Jadi tidak hanya sekedar nunggu pemerintah wae lah. Itu kan yang sering terjadi di kita ya. Ya terserah pemerintah yang ngoposik kok dinteni ada anggaran apa enggak dan seterusnya kan. Tapi ini enggak. Jadi memang kesadaran sosialnya itu muncul sehingga kemudian apa yang dilakukan oleh pemerintah lokal itu ada dan kemudian eksekusinya di level lapangan itu juga bisa muncul secara optimal. Ya, saya sepakat bahwa memang salah satu ujung tombak data itu kalau kita ngomongin hari ini ya teman-teman semua itu ada di kader, kader kesehatan. Mau data apapun itu mereka bisa cari ya kan. Cuman kadang itu memang apresiasi dari pemerintah yang masih minim kalau terhadap kader-kader itu. Nah, saya tadi mau balik sedikit soal SDM tadi saya tuh masih ingat beberapa waktu yang lalu ketika diminta untuk bantu salah satu teman untuk riset ya, background study lah kira-kira soal rekrutmen ASN ya. Itu kan salah satunya kita seringkali itu dislocated, kalau mungkin bahasa saya mungkin kurang pas. Seringkali yang menjadi ASN itu bukan yang memang punya bukan hanya background tapi interest betul. Ya kadang kita lihat bahwa mereka masuk ASN ya karena loker, lawan kerja. Sehingga ketika mereka masuk ditaruh di dinas X, dinas Y, mereka nggak tune in karena ya aku mencari loker, ini nggak sesuai interestku, ya sudah. Nah, makanya kemudian muncul apa yang terjadi di Singapura misalkan itu soal dynamic governance, di mana kemudian instansi pemerintah daerah sekalipun itu melakukan talent scouting, ya kan, sehingga bisa memastikan SDM terbaik itu masuk. Hari ini kita bisa lihat ya teman-teman, misalkan multinational corporation itu sampai kemudian datang ke kuliah-kuliahan ke perguruan tinggi untuk mencari bibit terbaik. Nah sebetulnya ini bisa dikatakan salah satu cara enggak sih untuk kemudian meningkatkan capacity SDM untuk menunjang inovasi. Oke, misalkan pemimpinnya sudah visioner, sudah berani, ya kan, sudah siap ambil resiko dan sudah matang semuanya perhitungannya. Tetapi SDM-nya agak berat juga susah ini. Betul. Padahal ini dia implementator di lapangan, kan gitu. Kira-kira gimana saya tanggapannya? Iya, sebenarnya persoalan di kita cukup kompleks ya. Tadi seperti saya sampaikan di awal bahwa kapasitas SDM, kapasitas institusi di Indonesia itu sangat beragam dan sangat timpang ya. Kalau kita membayangkan, mungkin kita sering membayangkan ketimpangan itu cuma terjadi Jawa dan non Jawa. Kan sering seperti itu. Kan ini Jawa kok ngene dan seterusnya. Sebenarnya enggak juga. Di Jawa pun ketimpangan itu ada gitu ya. Jadi teman-teman jangan menganggap bahwa ketimpangan itu yang terjadi antara Jawa dan non Jawa. Enggak itu. Di Jawa pun juga terjadi itu. Itu yang pertama perlu saya sampaikan ya. Karena jangan sampai wah itu karena yang Jawa yang dibangun, enggak. Ketimpangan itu juga terjadi. Nah, karena apa? Karena saya pernah ikut juga satu riset bersama UNICEF dengan LPM UI waktu itu. Agak kaget juga. Jadi salah satu petugas di puskesmas, di sebuah puskesmas gitu ya, itu adalah Indonesia bukan kenapa-kenapa, tapi kan rodok ra cocok gitu loh. Karena harusnya SKM ya minimal lah ya. Minimal. Gitu. Tapi kemudian kita coba telisik di wawancara dan seterusnya, ya SDM yang ada cuma itu Pak. Oh oke. Masuk akal sih. Karena di daerah yang tidak cukup besar gitu ya, enggak kota besar, sehingga kemudian SDM untuk yang ke situ itu juga belum tentu mau gitu ya. Jadi bukan persoalan sekedar tadi pengen masuk kan ada lowongan kerja, tapi memang SDM itu kadang memilih dalam tanda kutip yang sesuai dengan apa yang dia inginkan. Sama kayak kasus terbaru di Kemendikbud ya, 700-an orang sampai keluar dari itu kan karena itu kan. Jadi dia kemudian ternyata aku di tempatnya nggak di sini gitu loh. Sehingga kemudian mereka nah itu yang juga terjadi di level yang lebih luas lagi, di kedinasan lebih luas lagi. Ternyata yang terjadi adalah tidak sekedar orang memilih karena lokernya aja, tapi juga mereka mempunyai pertimbangan tertentu yang kemudian SDM yang ada itu terbatas opsinya. Makanya kemudian yang terjadi adalah talent scouting dan seterusnya yang itu berusaha untuk mendorong orang-orang yang terpilih tadi untuk menempati pos-pos strategis. Itu menurut saya memang salah satu cara yang paling mudah
Ya, sehingga kemudian pos-pos strategis itu tidak diisi oleh orang-orang yang cara cepat ya. Ya, itu cara cepat saja. Tapi itu menurut saya tidak bisa dipakai terus-menerus. Kita harus punya mapping yang jelas. Kemudian bahkan kalau perlu berkolaborasi dengan daerah-daerah di level lokal. Kemarin ketika saya melakukan satu riset di satu kabupaten di Jawa gitu ya. Bahkan dengan proyek-proyek tertentu mereka tuh sampai bisa bikin program satu rumah satu sarjana. Itu kan keren sekali. Dan itu di daerah di Jawa, kan saya riset di Jawa ya, saya nggak tahu kalau di luar Jawa mungkin ada juga. Saya pikir pasti ada juga. Tapi di Jawa itu sudah ada misalnya kayak Pamsimas kayak gitu yang kemudian itu bisa memberikan pendapatan kepada desa dan kemudian itu bisa membuat program-program. Nah kalau itu bisa diarahkan pemerintah tuh jemput bola gitu ya, dia bilang kita tuh butuh ini loh, bisa nggak misalnya warga ini punya rumah ini nanti anak dikulahkan di jurusan ini nanti kita pakai. Itu bisa. Nah persoalan di kita tuh tadi kita tuh sering jalan sendiri-sendiri. Pemerintah pusat pengen rono, daerah pengen rene, neng desa daerah ini punya negara. Itu yang kemudian menyebabkan tadi kita nggak punya peta potensi dan masalah. Ya, padahal kalau kita mau mencermati secara detail, ya kayak tadi ya, ternyata ada satu desa di satu kabupaten di Jawa itu, dia sampai bikin program satu keluarga satu sarjana. Panggung-Harjo. Ada lah, nggak perlu sebut nama, karena sudah sangat terkenal. Jadi nggak perlu saya sebut nama, karena itu sudah sangat terkenal. Nah itu sampai bilang kayak gitu, kita punya program. Nah cuman programnya itu sarjananya itu sesuai nggak dengan kebutuhan di kabupaten itu. Betul. Seharusnya kan kayak gitu ya. Jadi bupati atau misalnya gubernur kita coba petakan, kemudian kalau memang ada program seperti itu di desa itu butuhnya apa? Artinya kan tetap evidence base, ya kan? Artinya ini kebutuhan sarjananya itu apa? Betul. Sehingga yang disekolahkan ini untuk memenuhi kebutuhan ini. Betul. Ya. Bukan kemudian asal sarjana. Ya. Masa semua sarjana agama semua kan kira-kira begitu. Ya, saya sepakat soal itu sih. Memang ada SDM di level pemerintahan juga perlu di-upgrade kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya sih ini yang saya juga tergelitik juga. Saya itu dulu kan ada banyak bursa inovasi di level daerah, di desa tuh awal-awal implementasi undang-undang desa itu banyak sekali. Ya kemudian ada yang direplikasi, kemudian ada yang nggak ada yang replikasi. Nah seringkali kan saya sering lihat inovasi-inovasi ini kadang nggak ada yang replikasi. Bahkan ya hari ini mungkin berhasil, tapi hanya mungkin di level 1-2 tahun kemudian gagal. Nah penting nggak sih kita masih melakukan proses seperti itu, bursa inovasi-inovasi di tengah hari ini mungkin platformnya digeser ke digital misalnya untuk apa, kan sekarang dengan mengangkat sebuah short movie, film pendek itu cukup untuk menggambarkan sebuah inovasi. Kira-kira bursa inovasi yang dilakukan oleh pemerintah desa maupun daerah itu masih penting nggak sih? Betul. Tadi kita balik lagi ke soal 10 besar daerah terinovatif tadi. Berarti kan memang ada something wrong di situ ya. Jadi apa yang kita lakukan selama ini ternyata tidak kemudian otomatis bisa memberikan solusi bagi permasalahan yang ada. Nah, tapi kalau menurut saya tetap daerah itu harus dipaksa. Dipaksa harus inovatif. Karena apa? Karena kalau nggak kayak gitu, akan bisnis as usual aja gitu loh. Itu yang justru akan menjadi kontraproduktif ya. Jadi memang daerah itu harus dipaksa, tapi yang pemaksaan itu ketika pemberian insentif dan seterusnya itu memang benar-benar sesuatu yang memang dibutuhkan. Karena kita bisa membayangkan banyak sekali inovasi termasuk tadi digitalisasi dan seterusnya itu tuh paling bertahan berapa tahun aja. Ya besok lagi nggak dipakai atau besoknya diupdate lagi dan seterusnya itu kan sering banget. Jadi mungkin yang perlu diubah adalah mindsetnya sehingga kemudian yang dilakukan oleh daerah ketika membuat satu inovasi tertentu itu memang menyelesaikan masalah dan sustainable. Jadi jangka panjang mikirnya, jangan kemudian perlu terus gawe. Nah makanya saya tadi karena saya belum melakukan riset secara mendalam, tapi memang ada menurut saya sesuatu yang agak nggak pas ketika ternyata daerah-daerah dengan tingkat inovasi yang tinggi itu justru menjadi daerah yang termiskin juga, sehingga kemudian ada masalah di situ kan. Nah menurut saya yang perlu diarahkan tidak pada wis lah kira perlu, tetapi ini masih perlu, tetapi penekanannya adalah bagaimana inovasi itu benar-benar karena yang menyelesaikan masalah di level lokal. Jadi inventaris pertama itu adalah menyelesaikan peta masalah dulu. Betul. Setelah itu baru
inovasinya apa sih yang penting? Karena menurut saya yang jadi semangat sekarang itu adalah inovasinya, bukan menyelesaikan masalahnya. Jadi kita fokus di cabangnya, tapi nggak di akarnya. Gitu. Nah, menurutku itu yang perlu kita perbaiki, dan kemudian dan juga misalnya Bapri dan seterusnya itu juga bisa mendorong pemerintah daerah lebih fokus di situ. Mereka juga bisa membantu, termasuk kolaborasi dengan kampus untuk memetakan persoalan-persoalan publik itu apa aja sih, sehingga kemudian mereka dinas-dinasan itu, lembaga-lembaga riset di level daerah itu bisa memberikan solusi-solusi inovatif yang memang tepat sasaran. Betul. Gitu. Ya apalagi ada pentahelix gitu kan, program pentahelix, kemudian Swakola tipe 2, tipe 3 begitu ya. Nah, tapi saya tergelitik satu kata dari Syekh Cahyo soal keberlanjutan. Seringkali ada sebuah inovasi bagus, tetapi ketika berganti kepemimpinan hilang, ya kan? Dan satu sisi misalkan ekosistem kultural maupun kapasitas SDM-nya sudah oke. Tapi ganti pemimpin, dikat. Mereka nggak punya power. Karena bagaimanapun kuncinya di kepemimpinan daerahnya. Nah ini mengatasinya gimana ini, Syekh? Ya, saya pernah mendiskusikan ini ketika ikut workshop Extended Cost and Benefit Analysis di Unpad waktu itu. Jadi itu ngundang sekitar 20-an ekonom muda Indonesia lah ya. Jadi dosen-dosen ekonomi dari berbagai perguruan tinggi. Dan uniknya, yang politik cuma aku. Jadi memang paling nyeleneh gitu ya. Paling nyeleneh, dan kemudian waktu itu ada satu pemateri dari ENU, waktu itu saya lupa namanya, kebetulan temannya Prof. Arif Ansari Yusuf, mungkin kalau nanti beliau nonton ini ya. Yeah. Jadi beliau menjelaskan, kebijakan itu kalau secara ekonomi bisa bertahan sampai 20 tahun. Jadi grafiknya tuh yang benar-benar nanti akan dapat keuntungan segini, bisa BEP dan seterusnya. Terus saya iseng nanya, dan pertanyaan itu saya mulai dengan pertanyaan, untuk saya yang peneliti politik ini agak aneh. Iya. Karena di politik Indonesia pasca reformasi itu kita nggak punya GBN dan nggak punya pembangunan jangka panjang. Iya. Jadi semua memang tergantung eksekutif. Iya. Dan eksekutif itu mayoritas 2 periode. Sehingga kemudian kita berbicara nanti di tahun ke-20 akan seperti ini, itu nggak jalan. Karena bisa jadi setelah periode kedua itu nggak akan jalan. Betul. Karena ganti pemimpin tadi. Bahkan jangankan ganti pemimpin, dia lagi yang terpilih itu juga bisa berubah juga. Gitu. Betul. Nah, oleh sebab itu jalan tengahnya menurut saya sama kayak beberapa negara maju lain, kayak Malaysia mungkin nggak terlalu maju, tapi dia mau terima atau nggak terima itu dia lebih maju daripada kita ya, dalam pembangunan. Di beberapa negara yang maju yang lain dan seterusnya itu punya standar untuk isu-isu strategis kayak pendidikan dan seterusnya, itu nggak boleh diutak-utik dalam jangka waktu tertentu. Kalau untuk yang sifatnya teknis mungkin siap ganti periode, ganti ini. Tapi kalau untuk pendidikan, untuk jangka panjang kesehatan, menurut saya itu janganlah. Kita harus punya standar, misalnya 25 tahun sekali baru kita evaluasi misalnya. Itu harus punya kita. Dan masalahnya kan kita nggak punya GBHN juga ya. Nah itu yang menurut saya perlu digodok oleh eksekutif, termasuk presiden, termasuk gubernur, wali kota, bupati dan seterusnya, sehingga kemudian untuk kebijakan-kebijakan yang strategis pendidikan kesehatan dan seterusnya itu nggak bisa serta-merta ganti wali kota, ganti bupati, ganti gubernur, ke presiden, terus ganti. Karena kalau gitu, morat-marit. Ya. Jadi, tapi kalau untuk yang sifatnya teknis dan seterusnya, menurut saya nggak ada masalah sih. Tapi itu yang mungkin nanti pemerintah bisa pikirkan bersama, baik eksekutif, legislatif, sehingga kemudian sesuatu yang sifatnya strategis, prioritas, jangka panjang, itu jangan sampai ganti pemimpin, ganti kebijakan, ganti program gitu ya. Karena ya sama kayak di pendidikan ya, bertiap periode ganti menteri, ganti kurikulum. Menurut saya itu nggak efektif ya, karena kesannya kebijakan atau program itu dibuat sesuai selera pemimpinnya aja. Betul. Jadi jangan sampai seperti itu. Apalagi ya tadi ya kesehatan pendidikan itu kan sesuatu yang jangka panjang harusnya bisa dipikirkan ya, nggak ganti presiden atau ganti menteri, ganti kebijakan gitu. Ya, artinya kebijakan yang menyangkut ya pemenuhan hak warga negara itu jangan, kira-kira begitu ya. Dan satu lagi bahwasanya soal kepemimpinan tadi ya. Kepemimpinan memang ini tantangan sih kalau menurut hemat saya. Tantangan untuk ya memang hari ini itu tidak ada GBHN sih, tapi ada RPJMN, RPJP itu ada. Cuman seringkali baru 2 periode selera ganti, rezim ganti, baik di tingkat pusat maupun di tingkat lokal. Ya kan seperti ini memang tantangan. Nah, bagaimana kita warga negara juga memastikan bahwa program yang bagus ini kita kawal untuk selalu diimplementasikan. Minimal kan gitu kan. Sepakat.
Nah, begini. Jadi memang salah satu persoalan dalam konteks inovasi itu di Indonesia itu ketika minim partisipasinya. Ternyata, ya, saya pernah ngetes coba di dalam kampus, saya tanya di kelas, pernah nggak ada yang bikin lapor, aplikasi lapor? Minimal ini laporan. Nggak ada. Padahal itu mahasiswa. Padahal yang dihadapi itu pasti banyak masalah. Betul. Tapi mereka makanya saya coba ngetes, ada nggak yang pernah nyoba? Paling yang pernah nyoba itu di satu kelas sekitar 30-40 orang itu 2 atau 3 orang. Artinya apa? Memang tingkat partisipasi kita, saya nggak tahu apakah memang, saya belum pernah riset langsung, memang apatis atau memang mereka udah jengah. Mungkin pernah ya. Tapi karena konteksnya waktu itu tidak pernah, makanya saya berpikir, apa apatis ya? Gitu. Tapi kan sebenarnya konteksnya bisa dua, dia apatis atau dia udah jengah. Saya udah sering lapor bolak-balik tapi nggak direspon. Nah, bisa jadi ada 2 kemungkinan itu. Tapi karena kondisinya waktu itu memang yang pernah lapor itu di bawah 1%, ya saya berpikir memang mungkin partisipasi kita yang perlu digencarkan. Termasuk bagaimana kemudian akses terhadap informasi-informasi itu. Karena jangan sampai mereka juga nggak punya informasi bahwa itu tuh ada loh ruang kamu untuk lapor. Betul. Nah, karena kan itu kan sosialisasi juga agak kurang ya menurut saya. Nah itu selain dari aspek pemerintah sendiri juga menurut saya di era digital ini, di era semakin kita demokrasi, maka partisipasi publik itu yang juga harus didorong juga sih menurut saya. Itu salah satu kunci penting juga. Itu PR kita Mas ya, soal keterlibatan dari masyarakat publik itu. Nah, teman-teman semua, teman-teman KPK, Kongko Pesantren Kebangsaan, ini menarik sekali kita ngomongin soal politik dan inovasi kebijakan ini kayaknya 2 jam nggak rampung ini kalau kita mau. Ini cuman waktu memang sudah harus kita akhiri. Nah, sebelum saya akhiri podcast hari ini atau siniar hari ini, saya mau minta satu closing statement dari Syekh Cahyo sebagai pakar inovasi kebijakan bagi teman-teman semua yang hari ini mungkin masih mahasiswa, mungkin masih merintis karir politiknya, mungkin hari ini masih menjadi ASN kalau bahasanya abdi negara. Ya, yang umbi-umbian dulu ya, tapi ingin merubah, ingin menjadi pemimpin daerah dan ingin melakukan sebuah inovasi yang bagus. Kira-kira apa sih yang harus dilakukan oleh teman-teman muda ini untuk mengubah kultur yang mungkin hari ini belum bagus menjadi bagus lewat sebuah inovasi? Apa pesan dan kiat-kiatnya sih? Ya, untuk teman-teman semuanya, pemirsa podcast ini dan juga mungkin yang tertarik untuk melakukan perubahan di Indonesia, baik level lokal maupun nasional. Satu hal yang menurut saya juga menjadi kunci, inovasi kebijakan itu tidak hanya menjadi domain dari pemerintah. Oke, kata kuncinya itu ya, betul. Jadi apapun yang dilakukan oleh pemerintah, sebagus apapun itu, kalau masyarakat atau publiknya itu tidak bisa digandeng, ya itu nggak akan jalan. Maka tadi sustainabilitas pasti nggak akan jalan. Yang kedua, bahwa masukan-masukan untuk inovasi itu memang harusnya idealnya berbasis dari bawah, bottom up. Ya, karena apa? Kalau kita berharap dari atas itu paling banter itu akan membuat average rata-rata. Jadi di paling bagus daerah dan paling rendah itu pasti dia akan tengah-tengah. Karena kalau dia di atas maka yang ini ketinggalan semua. Betul. Tapi kalau di bawah yang ini jadi downgrade, itu nggak baik. Maka pemerintah untuk mendapatkan win solution pasti di average. Oleh sebab itu maka pendekatan yang menurut saya paling efektif adalah bottom up, sehingga kemudian teman-teman atau misalnya masyarakat secara luas yang ingin berpartisipasi dalam mengefektif dan efisienkan inovasi itu adalah dengan cara berpartisipasi secara aktif. Pertama, berpartisipasi secara aktif untuk menyuarakan persoalan publik. Yang kedua, berpartisipasi aktif dalam mengontrol implementasinya. Sehingga kemudian jangan sampai inovasi itu cuma sekedar sebagai hura-hura kesuksesan menciptakan sesuatu saja, tapi tertanya kopong, nggak bisa untuk menyelesaikan masalah publik. Karena apa? Karena tadi partisipasi dari bawah nggak ada. Jadi menurut saya salah satu hal yang paling penting dalam konteks inovasi kebijakan, tadi ya kita sempat menyampaikan bahwa ada aktor, ada lembaga, ada level nasional, ada level lokal, bahwa kuncinya di tengah-tengah itu adalah partisipasi publik. Jadi termasuk bagaimana mengawal para eksekutif, baik di level lokal maupun level nasional, kemudian bagaimana mereka bisa bersinergi dengan para aparat pemerintah dan seterusnya, memaksimalkan apa yang sudah diciptakan oleh pemerintah lokal, itu yang akan menyebabkan inovasi kebijakan itu menjadi sustain dan juga bisa menjadi solusi bagi persoalan publik. Betul. Jadi kuncinya adalah teman-teman semua, jadi inovasi bisa sustain
kalau prasyarat pertama tadi dia lahir secara natural alami dari warga. Betul. Dan kemudian partisipasi controlling dari publik atau warga itu juga hadir. Jadi kemudian keberlanjutannya menjadi selalu ada. Kalau tanpa itu semua tentunya ya hanya akan jadi EE dan kemudian jadi arsip atau artefak sejarah, kira-kira seperti itu. Terima kasih Syekh Cahyo, obrolan yang sangat daging semua kalau kita meminjam istilah dari Bung Mardi Kuwowi ya, daging semua. Ini betul-betul sebuah obrolan yang out of the box kalau saya bilang, karena ini ngomongin inovasi kebijakan. Mungkin kalau ngomongin kebijakan publik sudah banyak para pakarnya, tetapi kalau ngomongin inovasi kebijakan tidak banyak pakar inovasi kebijakan di Indonesia. Salah satunya adalah Syekh Cahyo. Oke teman-teman, ketemu lagi dalam podcast atau Kongko Pesantren Kebangsaan di minggu yang akan datang. Sampai jumpa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.